Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita hidup di Indonesia, ya nggak hanya di Indonesia sih, maksudnya orang juga banyak di luar negeri mengalami pilek atau flu. Tapi yang jadi pertanyaan gini, kalau Anda sering banget mengalami seperti pilek, flu, terus kemudian disertai dengan sakit kepala yang ngenyut banget gitu, kayak sakit banget. Nah, Anda harus berhati-hati. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi jangan juga Anda googling di internet tanpa konsultasi ke dokter. Tapi biasanya gejala-gejala yang saya sebut tadi, itu biasanya indikasinya adalah ke sinusitis. Apalagi kalau frekuensinya sering banget, kayaknya seminggu sekali, sebulan berapa kali gitu ya. Nah, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami sinusitis, makanya harus diperiksakan segera ke dokter THT seperti itu ya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas seputar gangguan sinusitis, apa penyebabnya, gejalanya gimana, penanganannya gimana, bisa sembuh atau enggak, kita akan bahas tuntas hari ini. Nah, ngomongin seputar sinusitis, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan hidung. Hidung ini kan penting ya, kita bisa mencium aroma makanan yang enak, yang lezat itu dengan adanya indera penciuman kita. Tapi banyak kemudian yang nggak aware mungkin ya, tingkat kesadaran kita untuk menjaga kesehatan hidung ini mungkin masih dibilang low atau rendah. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan hidung. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Ini agak lucu yang pertama ya. Menjepit hidung bisa bikin hidung mancung. Nah, jadi kalau Anda googling di beberapa e-commerce gitu ya, di beberapa online shop gitu ya, Anda coba deh cari keywordsnya adalah pemancung hidung gitu ya, atau nose clip gitu ya, yang ada gambarnya tuh pasti biasanya sih perempuan gitu ya, terus kayak dijepit. Nah, jepitannya nggak tahu terbuat dari apa deh, tapi intinya gini, di situ diliatin adalah orang dewasa yang hidungnya dijepit dengan tujuan adalah supaya hidungnya mancung. Pertanyaannya gini, ngefek nggak sih ketika kita beli pemancung hidung dan dilakukan di usia sudah dewasa gitu ya? Karena kan kita ngerti, ya iya sih, maksudnya tubuh akan terus meregenerasi. Tapi kalau kita ngomong pertumbuhan gitu ya, apakah memang di usia dewasa itu masih bisa berlanjut hanya dengan menggunakan nose clip gitu ya? Jadi kayak dijepit. Nah, dijepitnya berapa lama? Kan secara tidak langsung juga pasti akan mengganggu sistem pernapasan kita. Bayangin kalau Anda dijepit, pasti kan sistem pernapasannya bisa terganggu ya. Mungkin Anda sesak napas dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang punya riwayat asma atau punya infeksi di paru-parunya dan lain sebagainya. Tapi di luar itu sebenarnya apakah ini pengaruh ketika orang beramai-ramai membeli pemancung hidung di online shop ataupun dimanapun yang dengan tujuan ingin memancungkan hidungnya. Karena mungkin gini ya, mungkin salah satu parameter, terutama mungkin di warga plus 62 gitu ya, salah satu parameter terutama untuk wanita, you look good, you look beautiful, itu kalau hidungnya mancung seperti itu. Jadi banyak yang berlomba-lomba hidungnya mancung, salah satunya dengan menggunakan penjepit hidung atau pemancung hidung. Apakah ini berlaku untuk orang dewasa atau anak-anak mungkin bisa, karena anak-anak masih dalam proses pertumbuhan. Atau sebenarnya well nonsense sih, itu nggak ada hubungan sama sekali antara memancungkan hidung dengan dijepit hidungnya. Karena itu mungkin secara genetik atau anatomi tubuh atau hidungnya itu memang seperti itu. Nggak mungkin kayak mungkin postur tubuhnya pendek terus kemudian mancung banget ya, lama-lama bisa jadi kayak Pinocchio ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Mimisan itu katanya nggak berbahaya kok. Jadi gini, saya juga dulu waktu kecil, kalau misalkan saya sering main kayak apa sih kalau sekarang kayak bola kasti gitu ya, tiba-tiba kena bolanya gitu di hidung, itu pasti saya mimisan gitu. Nah, sekarang itu banyak yang beranggapan bahwa karena mungkin prevalensinya sering pada anak-anak yang mengalami mimisan, jadi kita pikirnya kayak mimisan itu something common happen di anak-anak mungkin gitu ya. Tapi kalau pada dewasa gimana? Mungkin kebawa aja tuh dari anak-anak. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mimisan ini berbahaya atau enggak? Nah, mungkin harus ditanya dulu ya, frekuensinya berapa lama, terus kemudian volumenya bisa berapa banyak itu darah yang keluar dari hidung. Apakah ini hanya di anak-anak aja atau mungkin terbawa sampai ke dewasa? Nah, ini yang perlu jadi indikasi tertentu ya, apakah ini hanya sekadar mimisan biasa gitu ya, atau mungkin ada, sebenarnya bukan penyakitnya, tapi inilah gejala menuju ke satu penyakit tertentu yang mungkin ada hubungannya dengan kondisi THT kita seperti itu ya. Nanti akan kita bahas sebenarnya ketika anak ataupun mungkin orang dewasa yang sering mengalami mimisan, entah karena respons tertentu kayak tadi ya saya sebutkan ada kena bola lah dan lain sebagainya, atau yang
for no reason dia muncul aja gitu mimisan. Ini nanti akan kita bahas. Sebenarnya mimisan itu berbahaya atau enggak? Kalaupun berbahaya, mimisannya seperti apa ya? Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Mata dan hidung itu katanya nggak ada hubungannya. Jadi gini, ya setiap dari tubuh kita itu pasti ada organ masing-masing ya. Let's say kayak mata dan hidung. Ini kan satu indera penciuman, satu indera penglihatan. Jadi kalau kita pikir, oh ada masalah nih sama hidungnya. Mungkin kena sinusitis seperti tema kita hari ini gitu ya. Atau mungkin ada infeksi yang gimana-gimana terjadi dalam hidung kita. Kita kepikiran, oh pasti yang akan terdampak hanya di sekitar area hidung. Nggak akan mungkin ke mata karena mungkin beda gitu ya. Tapi ada yang beranggapan bahwa nggak bisa. Pasti ada hubungannya. Karena antara hidung dan mata ini kan posisinya dekat gitu ya. Jadi once kita ada masalah sama hidung kita, pasti akan connect ke mata kita. Pun begitu vice versa ya. Sebaliknya, ketika ada masalah dengan mata, pasti akan ngefek ke hidungnya. Nah nanti akan kita bahas, ada nggak sih hubungan ketika mungkin ada gangguan di mata dan akan nyalur ke hidung dan juga sebaliknya dari hidung ke mata. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Aduh ini serem ya. Katanya bisul itu bisa muncul atau tumbuh di dalam hidung. Ini kalau dilihat ya sebenarnya agak serem juga ya kalau semisal bisul muncul di dalam hidung. Bayangin, nggak di dalam hidung aja itu bisul sakitnya nyerinya luar biasa gitu ya. Apalagi pas sudah pecah, aduh perihnya luar biasa gitu ya. Tapi gimana jadinya kalau akhirnya bisul katanya bisa muncul di dalam hidung. Nah mungkin gini. Oke mungkin bentuknya kayak bisul tapi sebenarnya itu bukan bisul. Atau sebenarnya ya itu memang bisul gitu ya. Dan itu bisa terjadi di dalam hidung. Nanti akan kita bahas sebenarnya apakah memang bisul bisa muncul di dalam hidung dan indikasinya seperti apa. Apakah mungkin penyebabnya sama dengan bisul yang non hidung gitu ya. Maksudnya yang muncul di luar hidung atau sebenarnya itu sama tergantung memang munculnya kebetulan ini dalam hidung. Ada beda atau enggak nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang terakhir pemirsa. Waduh ini serem banget ya. Ini kegiatan yang enak banget gitu kayak nikmat banget apalagi waktu kecil. Tapi nggak ngerti mungkin sekarang banyak juga orang dewasa yang masih doing this habit ya. Ngupil, bayangin ngupil yang kita sepi. Aduh cuman korek-korek hidung aja gitu ya untuk ambil sesuatu gitu ya, 4 huruf ya, UPIL, upil gitu ya. Nah itu katanya bisa menyebabkan kematian. That's serious? Maksudnya kayak ya cuman ngupil aja masa sih bisa menyebabkan kematian? Mungkin kita pikirnya kayak ini kan hal simpel aja cuman ngupil sesuatu yang kayak ya di ujung-ujung hidung aja nggak mungkin kita sampai ucuk-ucuk ke dalam. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita ngupil kita harus lihat kondisi jari kita bersih atau enggak, kuku kita panjang atau enggak, kuku kita kotor apa enggak. Takutnya adalah ketika kita lagi ngupil kan mungkin daerah di dalam hidung itu kan agak sensitif ya. Jadi kayak mungkin ada luka dikit, ada kuman, bakteri, kena virus. Nah akhirnya bisa berdampak ke kesehatan hidung dan kesehatan tubuh kita secara umum. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan hidung dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan hidung. Nah, kali ini kita akan mengonfirmasi apakah ini beneran fakta atau cuma mitos belaka. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. John Priyadi, SPT HTKL, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi dok, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang Bincang Sehati ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar kesehatan hidung ya. Kita nanti tema besarnya adalah seputar sinusitis, tapi kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan hidung. Kayaknya sesuatu yang ada di depan mata tapi kadang-kadang luput dari perhatian kita gitu ya dok ya. Yang pertama adalah ini agak lucu dan ironis ya. Ini sebenarnya terjadi di masyarakat kita. Banyak yang akhirnya berlomba-lomba, mereka membeli kayak nose clip atau penjepit atau pemancung hidung. Ya sesuai tujuannya, pasti sesuai namanya gitu ya. Untuk memancungkan hidung. Even mereka udah dewasa. Dan kalau kita pikir kayak, nggak mungkin lah, kan kita udah dewasa, nggak akan mungkin bertumbuh. Tapi mungkin bisa aja loh, kalau mungkin dijepit setiap hari, ya ada konsekuensinya juga mungkin. Agak sesak napas juga ya dok ya. Nah bisa nggak sih gitu ya ketika orang beli penjepit hidung, pemancung hidung, dijepit itu hidung setiap hari dan bisa bikin hidung mancung. Karena mungkin parameter salah satu kecantikan atau kegantengan di sini adalah hidungnya yang mancung. Gimana tuh dok? Ya,
Di masyarakat kan menginginkan hidungnya mancung ya biasanya. Orang luar negeri ya. Gitu. Iya, betul. Nah, dengan dijepit itu tidak berpengaruh. Ya, itu hanya suatu mitos doang. Dan Oke. itu tidak berefek karena emang tulang itu tidak akan udah orang sudah dewasa biasanya tidak akan ada perubahan dengan dia mau dijepit atau tidak dijepit, itu tidak akan ada perubahan. Even ketika dia masih kecil, dijepit itu ngefek nggak sih, Dok? Enggak juga ya? Nggak juga. Karena emang udah Tuhan itu udah menciptakan bentuk hidung seperti apa dan itu tidak akan berefek bentuk hidungnya gitu. Mau dijepit, mau tidak dijepit, tidak akan ada perubahan. Karena mungkin sesuai dengan postur orang Indonesia atau Asia gitu ya, yang notabene ya kita kan standarnya berapa 100 berapa senti gitu ya. Bayangin kalau kita bedanya sama orang-orang yang suka yang notabene mancung gitu, itu kan kayak Arab dan Turki dan sebagainya, itu kan mungkin posturnya lebih tinggi gitu ya. Jadi mungkin ideal pas ya, tapi kalau orang Indonesia yang mancung banget kayak di Arab-Arabin gitu kan jadi lucu juga, mungkin nggak ideal gitu kali ya, Dok ya. Makanya terima, bersyukur, alhamdulillah gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua. Nah, ini dia seringkali terjadi pada anak-anak gitu ya, dan mungkin ada juga pada orang dewasa yang mengalami mimisan. Nah, mimisan ini karena mungkin banyak yang mengalami, oh anakku mimisan, anak dia mimisan, ya udah kayaknya sesuatu yang common ya, sesuatu yang umum. Nah, sebenarnya mimisan itu berbahaya nggak sih dengan kaitannya dengan kesehatan hidung kita? Nah, kalau soal mimisan, ini bisa mitos, bisa fakta ya. Ya, jadi kalau soal berbahaya ya, jadi kalau mimisan itu tergantung apakah orang dewasa atau anak-anak, atau ada penyakit yang lain. Nah, kalau misalnya anak-anak, itu memang paling penyebabnya karena trauma, karena ada perlukaan, karena akibat dikorek-korek, sehingga itu akan terjadi perdarahan. Nah, itu tidak berbahaya, biasanya itu perdarahannya nggak banyak. Tapi kalau orang dewasa, itu mimisan atau kita sebut dengan epistaksis, itu penyebabnya karena pecahnya pembuluh darah. Pecah pembuluh darah karena tekanan darahnya tinggi. Oh, Ya, karena tekanan darah tinggi, akhirnya pembuluh darah tidak bisa membendung, akhirnya pecah. Nah, itu kalau tidak ditangani segera, perdarahannya memang bisa menyebabkan gangguan kekurangan darah yang di dalam tubuh kita, kita sebut dengan anemia. Nah, itu memang sangat berbahaya sekali. Nah, karena itu memang harus cepat penanganannya. Nah, ada juga yang mimisan akibat dari suatu namanya tumor ya. Oh iya. Tumor di dalam hidung. Aduh. Nah, itu memang ya, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Artinya karena perdarahannya atau karena tumornya juga. Tumornya sudah menjalar ke yang kita takutkan ke otak ya. Nah, itu yang selain perdarahannya, penjalaran tumornya juga yang kita sebut biasanya cyanosofaring, atau juga yang jinaknya, tapi jinaknya bisa juga bersifat mengikis tulang atau mendestruksi tulang. Nah, itu. Oke ya. Jadi memang ada mungkin kondisi-kondisi mulai dari range usia atau kondisi kesehatan, riwayat kesehatan seseorang tertentu yang mungkin ada hubungannya dengan tadi kayak tumor dan lain sebagainya gitu. Iya. Yang akhirnya menyebabkan orang tersebut mimisan. Memang harus diketahui apakah ini mimisan biasa gitu ya, karena trauma atau mungkin karena riwayat kesehatan tertentu gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini dia. Barusan dibahas dari mata, katanya tumornya bisa ke otak dan lain sebagainya. Nah, kalau antara mata dan hidung, gitu ya, hidung dan mata gitu ya. Sekarang kita pikir, oh kalau ya ada gangguan di hidung aja gitu, nggak ada hubungan sama mata. Kalau di mata ya mata aja, nggak di hidung. Tapi mungkin ada yang pikiran, kan hidung sama mata deketan tuh gitu ya. Ibarat kata hidung itu di tengah-tengah mata. Nah, ada hubungan nggak sih, Dok? Ketika mungkin ada gangguan di hidung, bisa aja dia menjalar ke mata. Begitupun sebaliknya, ketika ada gangguan di mata, dia bisa menjalar ke hidung. Nah, kalau ditanya fakta atau mitos, itu memang fakta ya. Memang ada hubungannya. Yang mulai dari ringan, misalnya kita faktor alergi penyebabnya, rinitis alergi, itu satu gejalanya berupa mata pun jadi gatal. Ya, padahal dari alergi di hidung. Nah, efeknya bisa mata jadi gatal, akhirnya kucek-kucek jadi merah. Nah, ada juga yang penyebabnya karena sinusitis. Sinusitis di hidung, terutama sinusitis yang dekat dengan mata itu di daerah sinus maksila, atau juga di sinus di etmoid. Nah, itu cuma selapis tulang doang yang membatasi antara
hidung dengan mata, bisa berefek ke mata. Tapi kalau dari mata ke hidung, selama ini saya tidak ada ya masalah dengan mata menyebabkan gangguan ke hidung, tidak ada. Nah, yang hidung yang menyebabkan gangguan ke mata bisa dan itu berhubungan. Gitu. Oke, jadi memang benar-benar harus ekstra jaga hidung ya dok ya, karena bisa jadi ya kalau ada gangguan di hidung dia bisa menjalar ke mata karena tadi apalagi yang cuma sebelah aja satu dinding doang. Satu lapis tulang dua. Lapis tulang aja ya. Oke, jadi memang harus jaga kesehatan hidung supaya matanya juga tetap oke ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia serem banget nih dok, bisul gitu ya. Selama ini kita ngerti kayak bisul ya di paha, di tangan atau di bagian tubuh yang lain. Tapi ada yang bilang bisul katanya bisa tumbuh dalam hidung. Ini kan serem banget tuh. Sebenarnya bisa nggak sih bisul itu tumbuh di dalam hidung? Ya, bisul selain di organ lain yang tadi disebutkan bisa menyebabkan terjadinya bisul di hidung. Ya, intinya bisul itu muncul karena adanya perlukaan, adanya luka. Nah, luka tersebut terbuka dan masuk kuman di sekitarnya, memunculkan bisul. Ya, ada juga yang karena sel rambut folikel rambut yang di dalam hidung mungkin ya pada saat kita ngorek-ngorek tercabut atau mungkin disengaja mencabut-cabut bulu hidung. Nah itu kan banyak tuh dok yang sering karena mungkin aduh nggak enak nih gatel udah keluar-keluar gitu. Nah itu dengan ada tindakan seperti tadi mencabut bulu hidung atau mengorek-korek itu kan ada luka. Nah luka tadi bisa masuk ke kuman bisa masuk melalui luka tersebut. Nah bisa awalnya bisul. Ya lama-lama bisa menjadi abses. Aduh, beranak dong gitu. Kumpulan satu kuman. Nah itu sangat berbahaya sekali kalau misalnya tidak dilakukan pengobatan secepatnya dan itu hindari mengorek-ngorek hidung. Jadi nggak boleh ya dok ya? Tidak boleh. Apalagi nariknya kayak itu kan kayak untuk sebagian orang tuh kayak nikmat banget karena mungkin udah banyak yang keluar dan lain sebagainya. Mungkin ada tindakan yang lain yang bisa dilakukan tanpa dicabut ya karena resikonya ya tadi ya menimbulkan infeksi dan lain sebagainya hingga berujung pada bisul bahkan mungkin abses. Bahaya banget ya, serem banget. Kalau pecah di dalam gimana dok? Wah serem banget ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Ini juga di satu sisi agak receh gitu ya, remeh-temeh tapi ada kasus katanya bisa menyebabkan kematian, yaitu mengupil. Suatu kebiasaan yang kayaknya udah common, udah umum banget lah kita lakukan ya dok ya. Kayak ya ngambil-ngambil upil dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada yang gatal. Mengupil katanya bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya yang menyebabkan kematian itu ngupilnya atau mungkin tadi ya seperti dokter sebutkan tadi. Mungkin pas lagi ngupil, mungkin jarinya atau kukunya nggak bersih sehingga akhirnya terjadi perlukaan, infeksi dan berujung pada kematian atau gimana dok? Ya. Mengupil itu bisa tidak menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kematian. Tergantung ya tingkat berapa besar powernya ya. Tingkat keparahannya. Ya, kalau misalnya mengupil tidak terlalu kuat ya, hanya untuk ada yang terasa menyangkut di hidung kita itu dan tidak terjadi pelukaan, Tapi kalau yang ditakutkan terlampau kuat, terusnya terjadi pelukaan, apalagi kuku kita kuku yang panjang ya terjadi pelukaan. Nah kuman bisa masuk melalui luka tersebut. Yang menyebabkan kematian adalah kuman yang ada terbentuk akibat luka tersebut udah yang terbentuk abses tersebut. Nah itu bisa menjalar melalui pembuluh darah ke otak. Nah itu yang menyebabkan bisa menyebabkan peradangan di otak dan komplikasinya bisa kematian bisa. Aduh, tuh ya dari hal yang sepele ya pemirsa ya. Hanya ngupil tapi bisa jadi menyebabkan kematian. Jadi kalaupun ngupil ya di ujung-ujung aja dok ya. Dan pastikan harus tangannya bersih ya. Dan tidak usah terlalu kuat sekali. Semangat ya. Takutkan nanti terjadi pelukaan. Nah itu dia yang takutnya adalah terjadi pelukaan. Ambil yang seperlunya aja, nggak usah terlalu digali terlalu dalam ya. Nanti investasi lagi nanti ke depan ambilnya ya. Jangan dikeruk sekarang ya. Oke, thank you ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin sinusitis di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan sinusitis. Jadi penyebabnya apa, kondisinya seperti apa, gejalanya gimana, penanganannya gimana. Kita akan kupas tuntas hari ini seputar sinusitis yang kayaknya kita udah sering dengar tapi kita nggak ngerti ya apa yang disebutin sama orang-orang itu adalah gejala sinusitis, pengobatan dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan daripada galau seputar sinusitis, boleh langsung tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. John Priyadi, SPT ATKL, dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, sekarang aku mau tanya nih. Ada dua nih ya terminologi istilah orang sering. Sinus kamu sinus gitu. Itu kayak gitu kamu sinus. Nah, sementara ada sinusitis. Nah, sebenarnya sinus dan sinusitis ini ada orang cuma malas ngomong sinusitis, banyak disingkat sinus aja. Sebenarnya sinus dan sinusitis ini adalah dua istilah yang berbeda atau gimana dok? Ya, sinus itu di semua orang itu ada. Ada. Ya, Berarti di wajah organ kita. ya, bagian ya. Bagian di wajah kita. Ya, di dalam wajah kita ini, di dalam tengkorak wajah kita ini ada 4 pasang sinus. Oh, 4 pasang. 4 pasang sinus. Nah, itu normal ada. Dan itu tidak berisi kosong ya, artinya hanya berupa udara. Tidak berisi apa-apa, hanya berisi udara. Itu normalnya. Tapi kalau bila ada suatu penyakit yang berisi cairan atau berisi suatu daging, nah itu bisa suatu penyakit ya. Kalau sinusitis itu biasanya berisi cairan. Nah, kalau berisi daging itu bisa berupa polip. Jadi biasanya kalau kita sinusitis berarti ada itis, ada peradangan di rongga sinusnya. Nah, normalnya tidak ada. Normalnya nggak ada ya. Kalau sinus memang ada semua orang. Oke, kalau 4 tadi itu lokasinya di mana aja sih dok? Lokasi Di sinus itu di wajah kita ada 4 pasang. 4 pasang. Di pipi kita, ya kita sebut dengan sinus maksila. Di mana itu posisi? Di pipi kita. Oh, di sini. Ya, di pipi Oke. kita. Lalu di antara mata dengan hidung, ya. Antara Misalnya di sini ya. Oke. Nah, ini sinus etmoid. Etmoid. Nah, sinus etmoid pun nanti terbagi 2. Ada yang bagian depan kita sebut sinus etmoid anterior, dan di bagian belakang ada sinus etmoid posterior. Dan ada juga di bagian kening kita. Oke. Nah, itu sinus frontal atau sinus frontalis. Oke. Nah, satu lagi di dasar otak, di bagian belakang. Di dasar otak itu disebut dengan sinus sphenoid. Oke, dari 4 itu kalau ada itu kan memang organnya ya, maksudnya bagian Ya. tubuh kita ada sinus 4 pasang tadi gitu ya. Ya. Nah, kalau akhirnya terjadi sinusitis gitu ya, yang berisi cairan kalau sinusitis ya, karena kalau yang daging dia adalah polip seperti itu. Nah, ini juga kadang-kadang orang banyak bingung nih ya antara sinusitis dan polip. Tapi kita udah ngerti yang satu cairan, yang satu daging gitu ya. Nah, kalau sinusitis yang kita sebutkan yang kita bahas hari ini itu sebenarnya dari 4 pasang itu dia munculnya di mana, Dok? Atau bisa 4-4-nya atau gimana? Ya, bisa muncul cuma satu, misalnya cuma satu pasang doang, ya, atau bisa seluruhnya. Nah, berisi suatu cairan. Nah, kalau penyebab dari sinusitisnya ini biasanya penyebabnya macam-macam. Apa aja dok? Dari faktor alergi. Nah, ada juga karena virus, karena bakteri. Nah, ada juga adanya kelainan di dalam hidung kita, kelainan anatomi dalam hidung kita. Oh, berarti dari lahir dong? Iya, nggak selalu dari lahir. Ada juga selain dari lahir, ada kecelakaan, misalnya benturan, ya, itu menyebabkan bentuk di dalam hidung kita. Biasanya itu letaknya di septum, septum nasi atau sekat hidung. Sekat hidung menyebabkan adanya bengkok. Bengkok karena lahir, bengkok karena kecelakaan, karena benturan. Nah, ada juga karena benda asing. Benda asing? Ya, anak-anak biasanya masukin bener. ke dalam hidung, ya, itu bisa menyebabkan sinusitis juga. Ada juga tumor. Tumor, dengan adanya tumor di dalam hidung bisa menyebabkan
munculnya sinusitis juga. Oh, tapi kalau tumor kan dia berupa daging dok, bukan ke polip ya dia arahnya ya? Ya, bukan. Jadi drainase di dalam rongga hidung terganggu karena adanya tumornya. Oke, Nah, oke, oke. sehingga menyebabkan gangguan di rongga sinusnya. Hmm. Nah, itu. Oke, oke, oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang sinusitis ini kan tadi ya bisa muncul di 4 pasang tadi gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang tadi ya, entah karena anatominya entah dari lahir atau karena kecelakaan dan lain sebagainya. Salah satunya yang menarik adalah alergi. Nah, ini kan bisa berujung pada sinusitis ya dok ya. Iya. Ini yang tadi juga sebenarnya kita waktu break sempat bahas juga gitu ya. Dan ini mungkin banyak dibahas oleh banyak orang juga gitu ya. Ketika kita bangun pagi dok, bangun tidur gitu ya, banyak orang yang bersin-bersin, acim segala macam. Ada yang beranggapan, oh itu kayaknya sinusitis deh gitu ya, tanpa ngerti ada cairan atau enggak ya. Ya. Ada yang bilang, enggak tahu itu alergi, entah alergi karena mungkin pakai AC alergi dingin lah, entah kemudian nggak pakai AC banyak debu lah gitu ya, jadi alergi debu dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ketika bangun pagi dan bersin-bersin itu sinusitis atau bukan, atau justru ke alergi tadi. Tapi alergi kan katanya bisa berujung pada sinusitis juga, gimana tuh? Ya. Jadi bersin-bersin karena alergi itu suatu hal yang istilahnya pertahanan tubuh. Oh, respons tubuh ya? Respon tubuh terhadap lingkungan sekitar. Oke, oke. Ya, dengan adanya masuknya benda asing terhirup itu tubuh kita berusaha untuk mengeluarkan. Caranya dengan dia bersin. Oh. Nah, itu pertahanan tubuh. Mhm. Dan itu karena faktor alergi tersebut itu bukan suatu yang dikatakan sinusitis loh. Beda ya? Ya, Oke, itu biasanya bersin-bersin di waktu pagi itu kita sebut dengan biasanya selesma atau common cold. Common cold Nah, ya. itu biasanya sekitaran yang kita masih bisa tolerir 7-10 hari. Kalau masih ditolerirnya, kalau lebih dari itu, nah itu yang bisa menyebabkan terjadinya sinusitis. Kalau berlanjut tidak diobati, tidak ditangani, bisa menyebabkan sinusitis. Dan itu gejalanya sangat berbeda. Alergi dengan sinusitis berbeda. Kalau alergi dia hanya bersin-bersin saja, ada lendir memang. Tapi kalau yang sinusitis itu selain dia bersin-bersin juga, lendirnya berwarna pekat, kehijauan. Oh, Nah, kayak orang pilek gitu ya dok? Ya. Padahal dia nggak pilek ya? tidak selalu pilek, tapi dia hidungnya tersumbat. Berbau nggak itu dok? Berbau, tersumbat, nyeri kepala. Oh, Nah, itu yang khasnya gitu ya? khasnya. Kadang-kadang ada juga demam. Nah, tidak selalu juga ada demam, tapi bisa menyebabkan demam. Nah, pada anak-anak biasanya lebih ada tambahan berupa batuk. Ya, batuk muncul karena adanya lendir yang jatuh ke belakang, ke tenggorok. Nah, kita sebut dengan postnasal drip. Nah, lendir tersebut menginfeksi ke dinding tenggorok. Nah, sehingga pasien merasakan adanya gatal, akhirnya batuk. Batuk. Ya, Oke, oke, oke. Jadi memang harus dibedakan ya kalau pagi kita bersin terus kemudian beraktivitas, olahraga, kena sinar matahari, hilang dan nggak sampai yang berlendirnya hijau, berbau dan lain sebagainya itu ya biasa common cold ya. Memang banyak orang mengalami ini. gitu. Nah, jadi bukan langsung didiagnosis sinusitis gitu, bukan Tidak, ya. ada Jadi kriterianya. iya. Jadi beda ya yang sinusitis kalau udah lewat 7-10 hari berturut-turut mah harus diperiksakan apalagi dengan kondisi-kondisi tadi gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan sinusitis. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. John Priyadi SPT HTKL, dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorokan dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kita lanjut lagi. Tapi sebenarnya dengan kondisi dia ada cairan ya, kalau polip kan tadi memang daging gitu. Nah ini cairannya itu meskipun tadi udah dibahas lendir gitu ya. Lendir yang kayak kuning sampai kehijauan dan terkadang dia sampai berbau gitu ya. Itu lendirnya itu
cairannya itu si lendir itu sendiri dok. Dan itu kan kalau kita pilek ya dok ya, itu kan juga ada lendirnya, bahkan bisa juga kuning sampai hijau juga. Itu lendir yang sama atau beda dok? Ya, lendir yang pada sinusitis ini lendir yang pekat dan berwarna kehijauan. Hijauan. Dan kalau sudah lama itu bisa menyebabkan hidungnya jadi berbau. Nah, kalau yang alergi itu lendirnya biasanya encer Encer. dan jernih. Oh iya. Nah, itu kita bedakan. Kalau yang jernih dan encer itu belum masuk kategori untuk yang sinusitis. Oke. Tapi biasanya kenapa ada, kalau semisal orang pilek kan karena pilek ya, virus influenza gitu ya, makanya keluar lendir. Tapi kalau sinusitis ini sendiri itu keluar lendirnya karena dia cairan gitu ya. Itu dari mana dok? Maksudnya ada respons tubuh yang seperti apa ya akhirnya memproduksi lendir itu gitu? Ya, di hidung kita ini kita sebut dengan mukosa. Mukosa itu selaput di dalam hidung kita. Nah, di mukosa itu ada silia. Gerakan silia itu adalah ke belakang. Dia prosesnya untuk pembersihan. Nah, itu normal ada dan itu bekerja fisiologis. Ya, bekerja mengeluarkan yang ada lendir tertumpuk di mukosa. Nah, di saat adanya sinusitis, mukosa ini ada suatu kita sebut dulu ya, awalnya adalah sinusitis ini adalah hubungan antara rongga hidung dengan rongga sinus. Nah, ini drainase di dalam rongga hidung kita ini drainasenya tidak lancar karena adanya lendir atau sekret. Nah, lendir tersebut menumpuk bisa menyebabkan menutup pintu sinus. Kita sebut ostium sinus. Nah, di dalam rongga sinus itu ada suatu pertukaran cairan di dalam rongga sinus itu, harusnya dia keluar. Karena di dalam pada saat dia keluar pintu sinusnya tertutup, sehingga muncul aliran itu berbalik ke dalam rongga sinus. Nah, aliran tadi terperangkap karena tidak bisa keluar. Lama-kelamaan terjadilah pertumbuhan kuman. Pertumbuhan bakteri. Nah, disitulah cikal bakal terjadinya sinusitis di dalam rongga sinusnya. Nah, itu. Jadi pertumbuhan kuman di dalam rongga sinus akibat tidak terjadinya pertukaran cairan di dalam rongga sinus yang harusnya keluar. Nah, keluar melalui pintu sinus. Di pintu sinus itu tertutup, yang menutup apa? Macam-macam. Ya, karena kelainan anatomi bisa, karena ada lendir yang menutup di rongga hidung yang menutup pintu sinus. Nah, itu yang sehingga terbentuk cairan yang pekat di dalam rongga sinus. Oke. Dan juga sering orang bilang dok, kalau orang mengalami sinusitis katanya bisa rasain sakit gitu ya di sekitar ya tadi ya di area sini, terutama di area gitu ya. Itu bisa ngerasain sakit nggak sih dok? Ya, dari gejala sinusitis itu karena sudah ada pertumbuhan kuman, adanya cairan menumpuk, ya itu menyebabkan iritasi di dalam rongga sinus. Iritasi tersebut menyebabkan sensasi sakit di wajah, tergantung sinus mana yang terkena. Bukan hanya di pipi, di frontal, sinus frontal kalau misalnya ada pertumbuhan kuman di situ, ya sakit juga di daerah kening kita. Di mata, di antara mata dengan hidung, itu di sinus etmoid. Kalau terjadi pertumbuhan kuman, sehingga terjadinya sinusitis di daerah etmoid, ya nyeri juga. Jadi memang tergantung di mana ya, gitu ya munculnya. Nyerinya kalau di pipi ya kemungkinan sinusitis di maxillaris. Tapi ada juga nyeri di bagian di ubun-ubun kepala. Itu karena yang tadi di otak. Ya, di ubun-ubun kepala. Nah, itu sering pasien itu datangnya bukan ke THT, ke dokter syaraf.
Karena pikirnya di otak Di ya. otak, pikirnya. Padahal kalau diperiksa secara detail dan ditanya secara anamnesa, ada gangguannya sinusitisnya di dasar otak. Sinusitis di frontal namanya. Oke. Nah, pasien itu biasanya ke dokter saraf mengkonsulkan ke dokter THT. Nah, kita lakukan pemeriksaan, kita perlu lakukan CT scan, nah, ya itu baru kelihatan. Kelihatan ada masalah Ada sinusitis di sinus frontalnya. frontalnya ya. Jadi memang kadang nyaru ya. Jadi pasien Iya. juga nggak ngerti bahwa ini ternyata harusnya ke THT bukan ke saraf gitu. Dan selain itu juga bukan hanya di pipi. Gangguannya bisa ke mata, Oh, bisa ke telinga. oh bukan hanya di sekitar. Bukan, Oh, oke, bukan. oke, oke. Ke mata yang kita sebut dengan bisa menyebabkan abses periorbita. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan di syaraf mata juga. Oh. Bisa juga ke telinga. Nah, karena ada di telinga itu dengan hidung ada saluran yang menghubungkan. Saluran tuba Eustachius namanya. Nah, saluran itu tertutup oleh adanya lendir yang menutup di ujung dari tuba Eustachiusnya. Nah, efeknya bisa menyebabkan gangguan di telinga yang kita sebut dengan otitis media akut. Oh, oke, oke. Kalau berlanjut bisa telinganya jadi congean. Iya, Telinga mengeluarkan cairan. Oh, gitu. Iya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Bu Yuni, Jakarta. Ibu Yuni di Jakarta, selamat pagi Bu Yuni, apa kabar? Semoga sehat ya Bu. Oke, Bu Iya, Yuni mau Pak. tanya apa ke Dokter John? Oh, ini anak saya kan ini sinus ya. Terus itu kata dokternya, pernah ke dokter nih. Tapi sekarang belum ini. Katanya ada kelainan tulang hidung ya, Dok. Oh, Iya. kelainan Itu tulang. terus itu satu, terus itu kedua, apakah itu perlu dioperasi gitu? Berapa lama sih operasi itu gitu? Apa makan waktu lama atau gimana? Soalnya orangnya sudah kerja, udah mulai kerja. Dokter, Gitu. sebelum Itu dijawab, aja sih. ada yang ditanyakan ke Bu Yuni mungkin kondisinya atau seperti apa? Kalau boleh tanya usia berapa ya, Bu? Usianya ya, Usia berapa dan udah berapa lama terjadi sinusitisnya? oh sinusnya. Kayaknya sih dari SMA kelas 3 ya, kayaknya udah ketahuan gitu, kelas 3 SMA deh. Sekarang kan orangnya sudah lulus kuliah, jadi sudah mulai kerja. Pernah? Tapi dia kerjaan agak banyak, jadinya mau ke dokter lagi, mau operasi atau apa tuh dia waktu nggak ada. Saya cuma nanya aja, soalnya yang ke dokter itu bukan saya, dia sendiri yang nanya ke dokternya, ke THT katanya. Gitu Dok. Oke. Ada lagi Dok yang ditanya? Pernah ada terjadi kecelakaan, mungkin benturan di hidung mungkin atau sebelumnya? Nggak ada sih Nggak Dok. ada ya? Biasa aja sih di rumah iya. Ya, ya udah. Berarti baru munculnya sekitar akhir-akhir SMA, justru munculnya di usia segitu gitu ya Bu Kira-kira ya? segitu, iya. Waktu itu dia ke dokter tuh sekitar SMA karena dia hidungnya ada kayak susah napas gitu ya waktu itu. Ya udahlah ke THT aja gitu. Terus ke THT jadinya ada kelainan di tulang hidung. Oh, Apa itu perlu dioperasi Dok? Oke, sudah jelas Dok? Oke, udah sejak. Oke, terima kasih Bu Yuni di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Yuni. Selamat pagi. Salam untuk anaknya. Semoga sehat terus ya. Kita akan coba jawab. Gimana nih Dok? Kelainan tulang hidung. Udah sekitar berarti 5-6 tahunan ya kalau akhir SMA dan sekarang udah lulus kuliah. Ya, yang kita sebutkan tadi, kita bahas tadi mengenai sinusitis itu salah satu penyebabnya adalah kelainan anatomi hidung. Iya, betul. Ya, kita sebut dengan deviasi septum. Nah, itu sekat hidung yang bengkok. Nah, itu menyebabkan salah satu sisi hidung yang menyebabkan jadi sempit. Ya, sempitnya satu sisi hidung yang sempit itu menyebabkan drainasenya jadi terganggu. Jadi terganggu. Nah, itu bisa menyebabkan jadi sinusitis. Nah, kalau memang penyebabnya karena septum deviasi, itu memang salah satu caranya hanya operasi. Ya, karena penyebabnya tulang. Tulang nggak mungkin dengan diberikan obat untuk jadi lurus kembali, nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, salah satunya ya tindakannya meluruskan
sekat hidung yang bengkok, kita sebut dengan septoplasti. Nah, itu berapa lama prosesnya dan perawatannya pasca operasi berapa lama, Dok? Operasinya sekitaran 2 jam ya. 2 jam. Paling lama sekitaran 2 jam, bisa kurang tergantung tingkat keparahannya. Ya. Kalau penyembuhannya itu bisa memakan waktu sekitaran ya 1 bulan 3 minggu lah. Oh, ya. 3 minggu. Ya. Tapi selama 3 minggu ini maksudnya si pasien ini bisa beraktivitas nggak sih atau benar-benar harus bed rest atau Oh enggak, bisa. Oh, bisa Seperti biasa. bahkan pasca operasi. Iya. Dan satu lagi operasinya tidak melakukan sayatan di wajah kita. Oh. Tidak ada jejas, tidak ada yang berbekas di wajah. Jadi kita melakukan septoplasti itu, operasi sekat hidung itu dari lubang hidung dengan bantuan endoskopi. Oh, berarti maksudnya pasca operasi pun tidak akan kelihatan dia habis operasi Tidak, ya, Dok ya? tidak. Dia bisa beraktivitas gitu ya? Iya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Yuni di Jakarta ya. Anaknya bisa langsung operasi, Bu, karena nggak bagaimanapun tindakan satu-satunya hanya untuk mengatasi ini dengan operasi, dan setelah operasinya kurang lebih 2 jam, dan setelah operasi pun bisa langsung beraktivitas ya, Dok ya? Masih bisa. Oke, semoga ini bisa menjawab ya Bu Yuni ya, dan semoga anaknya segera ke dokter THT, ketemu dokter John mungkin ya, kemudian ditindak lanjuti seperti apa. Terima kasih ya Bu Yuni ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya, kita masih membahas sinusitis. Oke pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar gangguan sinusitis bersama dengan Dr. John Priyadi, SPTHTKL, dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok, sebelum lanjut, ini ada penelpon, kita langsung sapa ya di menit-menit terakhir. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Maria di Perum, Tangerang. Oh iya, Ibu Maria di Tangerang. Silakan Bu Maria, mau tanya apa ke Dr. John? Ini dok, Ya, Bu. saya mau tanya soal anak saya ya, dari SMA itu, dia sering pilek-pilek gitu dok. Terus udah gitu sampai sekarang udah kuliah selesai, biasalah kerja biasa, tetap aja gitu. Sering pilek, tapi hidungnya sakit nggak Bu? Atau pilek aja atau gimana? Ada keluhan yang lain? Jadi gitu aja dok, jadi ada alergi debu apa dia pilek gitu. Oke. Dokter yang Jadi ditanyakan. sampai tiap pulang kerja gitu di rumah tuh tisu bergulung-gulung habis. Oke, dokter yang ditanyakan. Sudah jelas ya, Dok ya? Oke, Bu Maria, kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Maria di Tangerang, karena waktu kita juga mepet banget ya. Tinggal 3 menit lagi nih, Dok. Oke, silakan Dok, jawab. Ya, yang disebutkan tadi gejalanya ke arah alergi ya. Nah, tidak ada keluhan, nyeri di kepala, nyeri di kepala bagian depan. Ya. Terusnya juga tidak ada keluhan berupa lendir yang ngalir ke tenggorok. Nah, hidung tersumbat mungkin ada ya, hidung tersumbat ada, tapi yang hidung terasa ada lendir ngalir ke tenggorok. Nah, itu yang tidak ada gejala sinusitisnya. Mungkin lebih ke alergi ya. Alergi. Penyebabnya karena alergi ya. Terusnya kita sebut dengan selesma atau common cold aja. Ya, itu. Berarti itu sifatnya alergi ya? Alergi saja penyebabnya. Nggak pengaruh ke otak ya, Dok ya? Oh, nanti alergi itu kalau tidak diobati ya bisa berlanjut menjadi komplikasi ke sinusitis. Jadi awalnya alergi. Awalnya alergi. Nah, kalau tidak diobati, tidak ditangani ya, dicari penyebabnya. Alergi itu tidak ada obatnya ya, dan tidak bisa disembuhkan total. Dia hanya satu cara, hanya menghindari, avoidance. Oh, faktor risikonya ya? Faktor pencetusnya. Pencetusnya. Ya,
itu tidak bisa. Sama kayak asma, ya tidak ada. Diobati. Tidak ada bisa disembuhkan secara total. Dia hanya hindari pencetusnya. Berarti ini anaknya Bu Maria tadi harus berobat ke dokter apa, Dok? Ya ke dokter THT bisa. THT aja. Oh, ya. oke. Nah, jadi biasanya kita berikan pengarahan, kita berikan memberitahukan bahwa hindari apa yang pencetusnya. Dan ada satu lagi, ada cara untuk melakukan pemeriksaan alergi, kita sebut dengan skin prick test. Oke ya. Menentukan Yes. alergi apa sih Alergi apa? orang itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Maria ya. Oke Dok, kita punya 1 menit terakhir Dok. Untuk tindakan sinusitis ini sendiri apa dibedakan sesuai dengan pencetusnya atau gimana Dok? Ya, tindakan untuk operasi sinusitis maksudnya ya, tergantung penyebabnya apa. Ya, kalau ada pasien itu penyebabnya lebih dari satu, misalnya kelainan anatomi juga, ya, ada juga konka yang besar. Nah, pencetusnya itu kita obati, kita operasi dengan membetulkan sekat hidung. Oh iya. Konka yang besar tadi kita harus kecilkan. Kalau faktor alergi ya tidak bisa. Paling kita pembersihan rongga sinusnya saja, ya, yang menutupi pintu sinusnya atau ostium sinusnya itu harus diperlebar. Nah itu saja, ya. Jadi kalau memang faktor tunggal alergi bisa muncul kembali walaupun sudah pernah dioperasi. Oke. Nah, jadi kalau sudah operasi karena faktor alergi, cari penyebabnya apa baru ketahuan cara untuk tindakannya seperti apa. Iya. Terima kasih Dokter John. Sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga karena banyak penelpon ya. Alhamdulillah hari ini banyak nih lari nih Dokter Johnnya. Terima kasih Dok, sehat terus dan salam untuk teman-teman di IMC Cikarang ya Dok ya. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter John. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badriah pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Tetap semangat, jaga kesehatan hidung Anda, jangan sampai sinusitis. Sampai jumpa. Terima kasih ya Dok. Waduh hari ini sebenarnya